Melanjutkan chapter sebelumnya, yang ternyata di sini diceritakan jika iblis merah sangat terkejut dengan kemunculan Beelzebub yang datang secara tiba-tiba. So guys, setelah chapter selanjutnya dibaca dengan seksama, ini adalah sosok dari Suyang, alias sosok perubahan dari wujud Suyang yang sekarang. Gak tahu sih dengan peningkatan level ini, apakah dia itu masih pakai Black Dragon untuk berubah juga, atau sekarang pakai ini, atau mungkin ganti-gantian gitu. Tapi yang jelas ini adalah Suyang juga. Sewaktu Iblis Merah hendak membicarakan sesuatu hal penting bersama dengan monster Beelzebub, tiba-tiba Suyang mendengar ada suara yang mengetuk pintu kamarnya. Yang setelah itu, Iblis Merah berkata, "Beelzebub, kau Beelzebub, kembalilah ke tempat yang kau jaga. Tunggulah panggilanku selanjutnya. Kali ini jangan kecewakan aku lagi," ujar Iblis Merah. Beelzebub pun menjawab, Saya dengan rendah hati akan mengikuti perintah dari tuanku. Bahkan nafsu dan keserakahan telah menyerahkan pada kematian. Namun raja membangkitkanku terlebih dahulu tanpa hukuman apapun. Oh penguasa abis yang agung, betapa Anda sangat menghargai dan mempercayai saya. So guys, tadi ada yang ngasih tahu nih di komentar, Bang, ABYSS itu dibacanya abis. Oke lah, kita ikutin aja ya. Makasih loh bro udah dikasih tahu Bang Castellonya. Aku Beelzebub bersumpah akan membuat manusia terkutuk itu membayar dan memberikan penghormatan terbesar kepada rajaku saat ini. Sebuah notifikasi sistem lalu muncul yang menjelaskan sistem otoritas Raja Mahatahu telah diaktifkan. Beelzebub telah kembali ke lapisan ke-100 Demon Abyss. Iblis Merah lalu terkejut. Lapisan ke-100 itu adalah tempat yang biasa dijaga oleh Beelzebub. Jadi mereka benar-benar membangkitkan yang terlemah dari ketujuh Raja Iblis yang sangat hebat. Kalau begitu, sistem, putuskanlah sambungan segera. Cerita pun kembali kepada Suyang, yang saat ini ia sedang bermeditasi di kamarnya dengan dikelilingi oleh cahaya api yang sangat melekat. Kemudian Suyang berkata, ketika aku mengambil rupa sebagai penguasa berdosa, benar-benar ada perasaan mengendalikan segalanya. Dominasi absolut itu benar-benar membuat ketagihan sekali. Tidak heran begitu banyak orang di zaman kuno ingin menjadi kaisar. Kalau begitu aku ingin tahu kapan aku bisa mencapai kekuatan penguasa dosa. Aku sudah tidak sabar lagi menunggu. Lalu kemudian diikuti dengan suara ketukan pintu yang sangat keras dari depan pintu kamar Suyang. Tuan, apakah Anda di dalam? Ya, tunggu, aku akan segera ke sana. Setelah membuka pintu kamarnya, ternyata itu adalah salah satu asisten rumah tangga dari Suyang yang menjelaskan penguasa kota Weiming telah datang dan berkata dia ingin berbicara dengan Anda, Tuan. Kalau begitu, apa aku tidak salah dengar? Tapi baiklah, aku akan menemuinya. Di mana dia sekarang? Dia ada di ruang tamu. Tak lama setelah itu, Suyang pun pada akhirnya bertemu dengan Tuan Weiming. Suyang, akhirnya kau datang juga. Aku ingin membicarakan sesuatu hal penting padamu. Apa yang akan kau bicarakan itu? Apa yang dibutuhkan tuan kota ini? Weiming, sebaiknya kau tenang dulu dan bicaralah secara perlahan. Aku tidak mengerti dengan apa yang kau katakan barusan. Maafkan aku tuan. Jadi begini, kau tidak tahu prestasi menjinakkan naga telah menyebar ke seluruh penjuru Longxia. Sebenarnya bahkan sudah mendunia. Kau telah menyebabkan sensasi besar di dunia penjinak binatang. Naga hitam salah satu spesies naga yang paling kuat dan ganas telah dijinakkan oleh Anda, mematahkan konsensus sebelumnya dari Asosiasi Penjinak Binatang Global. Ini adalah tonggak bersejarah dalam bidang penjinakan binatang karena belum ada seseorang yang pernah melakukan hal sebesar ini sebelumnya. Namun walaupun demikian, banyak ahli di dunia penjinak hewan memiliki keraguan atas kebenaran ini karena mereka tidak menyaksikan secara langsung. Jadi, Asosiasi Penjinak Hewan Global telah mengeluarkan pengumuman resmi. Salah satu pemimpin tertinggi asosiasi yang saat ini berada di Longxia akan mengunjungi jenius penjinak hewan yaitu kau. Suyang pun terkejut mendengar berita ini. Hah?
Benarkah itu? Kapan pemimpin penjinak binatang ini akan segera tiba? Mereka akan tiba tidak lebih dari... Aku tidak menyangka akan menarik perhatian para petinggi asosiasi penjinak binatang global. Mereka adalah sosok yang sangat kuat. Aku harus melangkah dengan hati-hati ke depannya. Cerita pun berpindah ke pusat transportasi kota Tianling. Di sana terlihat Nona Luo Ling-er bersama dengan para ajudannya sedang mengantri di sana. Nona, kenapa kita tidak mengambil jalur VIP saja? Banyak sekali orang di sini. Aku khawatir Anda tidak akan tiba dengan tepat waktu. Hei kalian semua, minggir-minggir semuanya, beri jalan. Nona muda akan segera lewat. Tapi orang-orang pun nampak tidak peduli dengan perkataan itu. Yang mereka pun lalu sadar, sepertinya ada seseorang penting yang akan segera datang. Hah? Siapa? Apa yang terjadi di sana? Nona Luo pun bertanya keheranan karena ia tidak pernah melihat kerumunan yang sesesak ini seperti biasanya. Pemimpin asosiasi penjinak binatang global, Sesepuh Luo, ada di sini. Semuanya, jadi tolong minggir dulu. Apa? Apakah benar orang itu datang? Halo semuanya, Pak Tua ini mohon maaf atas gangguannya. Yang ternyata orang ini adalah Luo Dashi yang merupakan sesepuh dari penjinak binatang global. Satu-satunya dari 9 pemimpin besar asosiasi penjinak binatang global yang sengaja datang untuk menemui Suyang. Dengan segera, Nona Luo Ling-er menyapa Tetua Lo. Ia berkata, Tetua Lo, sudah lama tidak bertemu denganmu. Apakah gerangan yang membuat Anda datang ke kota Tianling ini? Tetua Lo pun tersenyum pada Nona Luo. Ia menjawab, Nona muda dari Paviliun Tianji. Hahaha, saya tidak menyangka bertemu dengan Anda di sini. Zhao Tua bilang, Anda di sini untuk naga hitam juga. Apakah itu benar? Ya, tapi sayangnya saya tidak cukup kuat dan seorang telah mengalahkan saya. Sepertinya gelar saya sebagai penjinak hewan terbaik di Cina akan segera menjadi milik orang lain. Nona muda, jangan terlalu terjebak pada gelar seperti itu dan juga hal-hal yang dangkal. Anda tahu apa yang benar-benar penting bagi Anda, bukan? Aku akan sedikit bercerita. Alam rahasia roh naga. Belum lama ini, Asosiasi Penjinak Binatang Global menemukan alam khusus yang terhubung dengan negeri naga yang disebut alam rahasia roh naga. Siapapun yang bisa memasukinya memiliki kesempatan untuk menerima hadiah besar. Tapi faktanya hal itu pun belum mengembalikan semangat dari Nona Luo Ling-er. Ia pun tahu, namun persyaratan untuk memasuki alam rahasia roh naga sangat ketat sekali. Kamu harus memiliki naga sebagai rekanmu untuk masuk ke sana. Saat ini hanya satu orang yang memiliki rekan naga. Satu-satunya orang di dunia ini yang memiliki rekan naga. Ia adalah Valeria dari Federasi Persatuan Elang. Setelah itu, banyak penjinak binatang terbaik yang mencoba menjinakkan naga, termasuk saya, tapi hasilnya terbilang sia-sia. Penelitian guruku menunjukkan bahwa semakin kuat rekan naga yang dimiliki seseorang di alam rahasia roh naga, semakin besar juga berkah dan anugerah yang dapat mereka peroleh. Itulah sebabnya aku berusaha untuk menjinakkan naga hitam terkuat itu. Nona muda, dengarkan nasihatku. Alam rahasia roh naga akan segera terbuka dan hanya ada sedikit waktu yang terbuang. Dilihat dari ekspresimu, sepertinya kau sudah menentukan targetmu. Ya, Tetua Luo, saya ingin mencoba naga perak. Mesti tingkat kesulitannya jauh lebih rendah dibandingkan naga hitam, namun potensinya masih lebih baik dibandingkan naga merah. Tapi kurasa kamu tidak perlu terlalu terburu-buru seperti itu, Nona. Lagi pula, Paviliun Tianjimu telah mengamankan alam rahasia naga putih. Jadi tidak ada orang lain yang bisa masuk. Mengapa tidak ikut denganku untuk bertemu dengan jenius penjinak binatang yang misterius dan juga melihat apa yang bisa kamu pelajari? Gurumu juga menyebutkan
Belum selesai Tetua Luo berbicara, Nona Luo Ling'er langsung pergi meninggalkannya sembari berkata, Tuan, saya baru ingat, ada hal penting yang harus saya selesaikan. Jadi saya akan pergi sekarang, mohon maaf atas ketidaksopanan ini. Semua orang pun bingung dengan sikap dari Nona Luo. Gadis itu benar-benar memiliki rasa bangga yang sangat kuat. Oh baiklah, aku akan menjelaskannya pada Zhao Tua nanti. Zhao Tua itu adalah Zhao Tai ya guys ya. Ayo cepat, temui si jenius yang misterius itu, karena aku datang ke sini untuk hal itu bukan yang lain. Cerita pun kembali kepada Suyang yang sekarang sedang berada di rumah sultannya bersama dengan pemimpin tertinggi kota Tianji yaitu Tuan Weiming. Yang kemudian Suyang pun mendengar suara yang sangat aneh dengan auman yang tidak biasa. Tuan Weiming pun tahu jika siapakah yang akan segera tiba ke sini. Seperti dugaan dari Tuan Weiming, jika itu memang adalah Tetua Luo yang datang ke tempat Suyang dengan menaiki sebuah burung poinik api. Lalu kemudian dikala itu juga Black Dragon yang saat ini sedang tertidur sangat pulas, tiba-tiba saja ia terbangun dengan sebuah aura pekat dan juga besar yang ditimbulkan dari Tetua Luo dan juga burung poinik api miliknya. Black Dragon pun menjadi bangun dan seketika menjadi waspada. Lalu kemudian sewaktu mereka berpapasan, Black Dragon pun segera mengaung sangat keras sekali yang menandakan jika ini adalah daerah kekuasaanku, jangan pernah berani untuk mengusik di tempat ini. Tapi sepertinya Tetua Luo dan juga burung poinik api miliknya sama sekali tidak menggubris ancaman dan juga usikan dari Black Dragon kali ini, karena mereka sama sekali tidak ada urusan bersama dengan Black Dragon, melainkan hanya ada urusan dengan Suyang saja. Singkat cerita, burung poinik api milik Tetua Luo pada akhirnya pun mendarat di halaman rumah Suyang. Suyang dan juga Tuan Weiming lalu menyambut kedatangan dari Tetua Luo kali ini. Kemudian, Tetua Luo langsung memuji Tuan Weiming atas kehebatannya untuk dapat menjinakkan Black Dragon. Namun Weiming pun segera berkata, salah Tetua Luo, saya adalah Weiming, penguasa di kota Tianling ini. Ini adalah penjinak binatang jenius yang pernah kamu temui, orang yang menjinakkan naga hitam. Sembari Tuan Weiming menunjuk ke arah Suyang. Sungguh para pahlawan selalu berusia muda. Orang dahulu benar, anak muda untuk menjinakkan naga hitam di usia yang begitu muda. Kamu memang seorang jenius yang sangat langka. Suyang pun memberikan hormat pada Tetua Luo sebagai bentuk penghormatannya. Tetua Luo, Anda terlalu memuji saya. Saya hanya bertarung biasa dan tidak sehebat seperti yang Anda kira. Hahaha, Suyang, saudara tidak perlu merendah seperti itu. Kamu adalah orang pertama di dunia yang berhasil menjinakkan seekor naga hitam. Kamu berhak untuk bangga. Setelah berdiskusi cukup panjang di dalam asosiasi kami pun memutuskan untuk merekrut kamu untuk bergabung dengan asosiasi penjinak binatang global. Apakah kamu tertarik untuk bergabung? Ini Suyang pun nampak sedikit bingung di sana. Apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Tanya Tetua Luo kepada Suyang. Tetua Luo, aku sebenarnya bukan penjinak binatang. Aku khawatir aku tidak bisa bergabung dengan asosiasimu. Tetua Luo pun tersenyum sembari tertawa kecil mendengar jawaban dari Suyang. Masalah itu hanya masalah kecil, jadi kurasa tidak usah dibesar-besarkan. Lalu kemudian beberapa detik setelah itu, ekspresi wajahnya pun berubah menjadi sangat marah. Tunggu, apakah kamu bukan penjinak binatang? Ya Tetua Luo, itu sangat benar. Aku rasa kamu sedang bercanda. Tidak, aku tidak bercanda. Lihatlah ini. Suyang kemudian menunjukkan ID-nya melalui sebuah notifikasi sistem di hadapan Tetua Luo. Ia bernama Suyang, level 80, Magic Spirit Weapon, dalam kurung Warrior. Tetua Luo pun terkejut dan juga sangat marah. Ia merasa ditipu oleh Suyang. Apa? Jadi kamu hanya seorang warrior saja? Tolong tunggu sebentar Tetua Luo. Ia pun sangat marah, namun dihentikan oleh Suyang. Sewaktu Tetua Luo berniat untuk segera pergi dari tempat itu,
Akhirnya Tetua Luo pun bersedia untuk berhenti sejenak dan ia pun kembali dihadapkan dengan sebuah notifikasi sistem hasil profil dari Suyang yang menjelaskan, "Longxia, Tetua Luo Das, aku pernah bertemu dengannya, benar, dia yang menjinakkan naga hitam." "Longxia, Tetua Zhao Hun, lalu mengapa kau masih ragu apakah dia disetujui untuk bergabung? Federasi Lang Bersatu, Elder Trump, asosiasi kita adalah organisasi penjinak binatang terkuat di dunia. Dia tidak punya alasan untuk menolak." "Eurasia Elder William Smith, selamat untuk Longxia. Kau akan memiliki seorang jenius penjinak binatang yang jenius." "Eagle United Federation, anggota inti Feral. Sudah lama sekali dan akhirnya orang lain telah menjinakkan naga." "Longxia, Tetua Luo Das, ada satu masalah. Dia bukan penjinak binatang. Dia adalah seorang ahli kelas warrior. Aku tahu ini akan menjadi seperti ini. Jadi aku jadi bingung sekarang harus bagaimana." Di tengah kebingungan dari Tetua Luo, muncul sebuah notifikasi sistem yang menjelaskan, "Dataran Utara Siberia, Presiden Herelina." Ia berkata, "Bagaimana dengan ini? Kami telah memberinya keanggotaan, kehormatan. Apakah itu akan berhasil?" Dan kabarnya 9 anggota sudah menyukai pesan ini. "Suyang saudaraku, setelah berdiskusi di dalam asosiasi kami ingin menawarkan keanggotaan kehormatan kepadamu. Kamu akan mendapatkan semua manfaat dari asosiasi itu. Apakah kamu tertarik?" Suyang lalu menjawab, "Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Sebenarnya apa yang kamu butuhkan dariku? Sebaiknya cepatlah berterus terang." Tetua Luo menjawab, "Tidak perlu sesuatu yang terlalu istimewa. Cukup beri kami beberapa pelajaran tentang cara menjinakkan naga. Tidak perlu banyak orang, cukup 10 orang saja." Sejenak Suyang pun berpikir, 9 pemimpin penjinak binatang dan seorang presiden. Ini adalah sesuatu yang bisa aku abaikan saja. Kalau begitu baiklah. Tapi keuntungan menjadi bagian dari guild peringkat Triple S. Sungguh menggiurkan. Sayang jika harus dilewatkan seperti itu. Apa yang harus aku lakukan? "Tetua Luo, saya dapat memberikan kuliah, tetapi saya tidak yakin pengalaman saya akan banyak membantu Anda. Bagaimana dengan itu?" Tetua Luo menjawab, "Jangan khawatir, Viel Ria memberikan pelajaran di asosiasi dan itu juga tidak terlalu berguna. Pengalaman pribadi tidak selalu bisa dituruti dan semua orang mengerti itu. Ini hanya kesempatan untuk mencoba saja, jadi jangan merasakan tekanan apapun." "Baiklah kalau begitu, aku setuju untuk bergabung dengan asosiasi penjinak binatang global. Dan juga jika itu pengalaman pribadi, tidak bisakah aku mengarang apapun yang aku inginkan? Para pemimpin penjinak binatang, bersiaplah untuk mendengar ceritaku." Gak nyangka ya guys ya, seorang pemuda miskin seperti Suyang ini, dia diminta langsung buat jadi penasehat atau berbagi pengalaman gitu di asosiasi penjinak binatang global. Wah, pastinya chapter kedepannya itu bakal lebih seru lagi dari sekarang guys. Ya udah yuk, Bang Kasih lu kasih bocoran sedikit buat kalian buat chapter ke 37-nya. Jadi guys, bocoran untuk chapter 37 nantinya. Di sana tuh nanti ada seorang pendeta tinggi ilahi dari Guild Transfer bernama Euphemia Vega. Dikarenakan ada sebuah mekanisme baru yang belum pernah diketahui sebelumnya, Euphemia kemudian meminta sebuah restu pada sebuah patung suci yang ada di kota suci markas besar Guild Transfer. Dan setelah Euphemia mendapatkan permohonannya untuk dikabulkan oleh patung Dewi, cahaya suci pun kemudian muncul untuk membimbing Euphemia, sehingga memperlihatkan rekor serangan terdalam saat ini untuk Demon Abyss adalah 386 level. Setiap 100 level Raja Dosa akan muncul. Penasaran dengan siapakah dalang dibalik semua ini? Euphemia kemudian berkata,
Kejahatan, ungkapkan wujud aslimu di hadapan cahaya suci ini. Cahaya suci dari patung suci yang ada di pusat kuil transfer. Dan setelah itu, fakta mengejutkannya adalah terlihat samar-samar gambar seorang pria yang sedang duduk di singgasananya. Tidak diketahui siapakah sosok ini, tapi kalian pasti tahu lah ya, ini tuh mirip siapa. Ya nggak tahu apakah ini Suyang atau bukan, karena mukanya itu dicoret-coret begini. Tapi kemungkinan sih ini Suyang. Cuman ya udah, kita sama-sama lihat di chapter besok ya. Sampai jumpa besok guys. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai video ini selesai. Bantu subscribe juga ya guys channel Castello Saga Manhwa, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.